Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi sesuai judul yang kalian baca, di sini saya akan sharing ke kalian tentang perjalanan saya melawan masa-masa penjajahan. Enggak deh, maksudnya masa-masa wajah saya itu berjerawat itu. Sedikit mau cerita dulu, pada tahun 2018 saya memakai produk yang mengandung merkuri, tapi waktu itu saya benar-benar gak tahu kalau produk itu ada merkurinya, karena waktu itu saya belum paham ya tentang merkuri atau hidroquinon, sebangsa kayak gitulah ya. Saya benar-benar belum paham. Jadi waktu itu saya tergiur karena banyak testimoni atau banyak ulasan-ulasan yang katanya memang bagus pakai produk itu. Akhirnya saya tanpa mikir panjang, saya pakai produk itu. Dan memang hasilnya itu bagus, cepat, dan memuaskan gitu. Dalam waktu 2 minggu pakai produk tersebut itu memang wajah saya langsung berubah total gitu. Yang tadinya kusam jadi kinclong, glowing, dan hasilnya itu benar-benar kayak glowing sehat gitu loh, bukan kayak putih yang pucet kayak orang sakit, enggak. Jadi benar-benar glowing kayak ya orang yang sehat gitu. Nanti saya cantumin ya fotonya di sini. Nah, ini adalah foto yang saya pakai ketika saya memakai skincare yang mengandung merkuri. Kemudian saya memakai produk ini itu selama kurang lebih 1 tahun ya. Dan saya memutuskan untuk stop pakai produk ini itu karena saya melihat video dari YouTube-nya Dr. Richard Lee ya. Mungkin kalian juga tahu dengan beliau. Jadi di situ ternyata ada produk skincare yang saya pakai dan direview oleh beliau. Ternyata memang bermerkuri berapa persen gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti pakai produk tersebut karena takutnya malah amit-amit jadi kanker kulit atau apa gitu. Akhirnya saya stop. Nah, setelah stop dari situ saya nggak pakai produk apa-apa lagi. Saya berhenti selama 2 bulan nggak pakai produk apa-apa lagi. Nah, setelah 2 bulan berhenti gak pakai skincare apa-apa, kemudian saya memberanikan diri untuk pakai skincare yang kedua. Nah, tapi skincare yang kedua ini udah BPOM, udah halal, udah MUI, dan banyak juga orang yang katanya bagus banget hasilnya. Dan saya juga tergiur, akhirnya saya mencobanya. Dan saya bertahan pakai produk yang kedua itu selama 6 bulan. Karena mungkin di kulit orang lain cocok dan bagus hasilnya, tapi tidak dengan di kulit saya. Mungkin karena kulit saya juga termasuk kulit yang bandel, karena mungkin 1 tahun numpuk banyak banget merkuri, jadi agak susah ngepek gitu. Dan poin utamanya di sini sayanya yang gak sabaran. Kenapa gak sabaran? Karena gini. Jadi ketika saya sudah pakai si skincare yang kedua ini ya, tiap bangun tidur itu pasti saya disuguhi dengan jerawat baru. Padahal sebelumnya udah banyak banget tuh jerawatnya. Kalian bisa lihat ya fotonya nanti di sini ketika wajah saya berjerawat parah. Ini first time banget waktu itu wajah saya berjerawat semua gitu ya, dari pipi, dari dagu, dari jidat. Biasanya jerawat ya paling cuma di jidat itu pun cuma 1-2. Nah, semenjak ya baru pertama kali lah saya punya jerawat hampir 1 muka gitu. Lanjut ya ke ceritanya. Dari mana ya, lupa tadi tuh. Ternyata di kulit orang itu memang cocok, tapi ternyata di kulit saya enggak, karena mungkin memang kulit orang itu beda-beda gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pakai sampai 6 bulan. Akhirnya saya memutuskan untuk pakai selama 6 bulan. Kenapa? Karena gini, kondisi saya itu waktu itu berjerawat parah ya. Kalian bisa lihat fotonya di sini. Nah, ketika saya memakai produk yang kedua ini, besoknya setiap bangun tidur pasti selalu disuguhi dengan jerawat baru. Ya, jadi yang bikin stresnya itu si jerawat yang kemarin aja belum hilang, belum sembuh, masih gede, masih merah, masih ada isinya, masih kalau kepegang dikit itu sakit, apalagi kalau cuci muka, kalau wudhu gitu ya, bener-bener sakit, celekit gitu. Dan tiap hari pasti selalu disuguhi dengan jerawat baru. Dan jerawat yang saya alami kemarin benar-benar jerawat yang kayak lama banget sembuhnya.
Jadi selama 6 bulan itu aku stres gitu, meskipun banyak orang yang bilang katanya itu ngedetox. Aku sih nggak apa ya, nggak ngerti ya masalah detox atau purging atau apa gitu. Saya benar-benar nggak ngerti kan. Cuma waktu itu ya saya itu stres gitu. Stresnya ya gitu, setiap hari ada jerawat baru, ada yang tumbuh, sedangkan jerawat yang lalu aja nggak sembuh-sembuh. Nah itu akhirnya saya stop di 6 bulan pemakaian. Nah setelah stop di produk yang kedua, akhirnya saya lepas dan gak pakai apa-apa lagi. Nah setelah itu saya iseng nih foto muka saya, karena waktu itu banyak banget jerawatnya. Saya posting tuh di WA, di IG, di Facebook gitu. Ternyata banyak banget yang ngerekomendasiin skincare yang bener-bener bagus dan halal. Akhirnya saya jatuh pada satu pilihan, yaitu ada teman saya yang menyaranin, katanya coba pakai krim dari Acne yang dari Safi yang Acne katanya gitu. Akhirnya saya tanpa mikir lagi saya mencoba gitu ya, saya mencoba krim Safi yang Acne yang ini. Waktu pertama beli, saya beli jarnya yang lebih kecil dari ini karena saya pengen tahu gitu ya apakah saya cocok atau enggak. Seandainya cocok ya saya nanti mau lanjut dan mau beli jar yang lebih gede. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah menghabiskan 3 jar ya, 3 jar Safi gitu. Nah, awal mula saya pakai krim Safi itu pada pertengahan tahun 2021. Pertengahan bulan 2021, antara Juli atau Juni gitu. Sampai sekarang saya memakai produk dari Safi. Nah, pertama kali saya pakai produk dari Safi itu memang nggak langsung sembuh gitu, nggak langsung hilang jerawatnya, tapi perlahan-lahan kayak si yang ada beruntusannya itu pakai si Safi ini langsung kering gitu. Nah untuk jerawat yang gede-gedenya lumayan agak lama gitu. Cuma ya karena saya lihat si beruntusannya itu mendingan pakai si Safi, makanya saya bertahan sampai sekarang. Dan benar alhamdulillah si jerawatnya yang gede pun perlahan-lahan hilangin, perlahan-lahan kering, perlahan-lahan ninggalin si item-itemnya dan perlahan-lahan hilang gitu. Dan sampai sekarang saya masih pakai produk Safi, meskipun sekarang saya juga masih ada jerawatnya karena memang itu saya lagi mens ya. Kadang emang kalau datang bulan itu saya gampang banget untuk tambah si jerawat gitu. Tapi alhamdulillah lebih baik gitu dari sebelum pakai si Safi ini. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada foto saya ketika saya belum pakai produk Safi, dan di sini ada foto yang sesudah pakai Safi. Kalian bisa lihat kan jauh lebih baik. Dan untuk harganya ini si Safi benar-benar ramah banget di kantong, tapi hasilnya benar-benar puas sih di kulit saya ya. Jadi gak perlu skincare yang mahal-mahal, ternyata cukup dengan 50.000 aja ini udah bener-bener bagus banget gitu. Di sini saya sudah memakai 3 jar ya selama mau setahun ini. Nah 3 jar pertama jar yang kecil, kemudian ini jar yang kedua, ini udah bener-bener habis tuh, udah bener-bener bersih. Terus kemudian ini jar yang ketiga yang sedang saya pakai sekarang, ini masih ada. Jadi saya masih bertahan pakai Safi gitu, dan alhamdulillah gitu ya, dengan produk yang murah juga alhamdulillah bagus banget gitu. Bagus banget gitu. Kalian boleh coba ya kalau punya masalah kulitnya kayak aku, kalian boleh coba dulu gitu ya. Mudah-mudahan cocok dengan pakai produk yang murah juga gitu. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat, dan mohon maaf kalau misalnya
ngomongnya itu masih pabaliut gitunya, masih kaditu kadia. Pokoknya mohon maaf, dan jangan lupa untuk di subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. And see you di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.